Jika zikir bertambah banyak, maka dengan sendirinya ia bertambah dekat kepada Allah. Sebaliknya, jika ia bertambah lalai, maka ia bertambah jauh dari Allah. Zikir juga dapat membukakan pintu marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir melahirkan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati seseorang dan melahirkan semangat untuk mendekatkan diri kepadanya. Zikir menyebabkan seseorang diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disebutkan dalam Al-Quran, "Fadkuruni adkurkum", maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Sebuah hadis diterangkan ada 4 perbuatan yang dapat merusak hati manusia, yaitu 1. Berdebat dengan orang yang bodoh dan tolol. 2. Memperbanyak dosa. 3. Bercampur gaul dengan wanita yang bukan muhrim. Yang keempat, banyak berhubungan dengan orang-orang mati. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah yang dimaksud dengan orang mati?" Jawab Rasulullah SAW, "Ialah orang kaya yang hartanya telah menyombongkan dirinya." Yang semuanya benar adanya. 1. Jika seorang hamba dijolimi dengan satu kejoliman, lalu ia mengabaikannya karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah pasti akan menolongnya. Yang kedua, jika seorang hamba membuka pintu pemberian dengan maksud menyambung silaturahim, maka Allah akan menambah kekayaannya. Yang ketiga, jika seorang hamba membuka pintu meminta-minta dengan maksud memperbanyak harta, maka justru Allah akan mengurangi hartanya. Radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jauhilah 7 hal yang membinasakan." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab, 1. Menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari medan peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh zina perempuan mukminah yang selalu menjaga kehormatan dirinya dan tidak terpikir olehnya untuk berzina. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ada 2 kalimat yang satu mempunyai tempat di samping aras yang tak terhingga luasnya, dan satu lagi cahayanya dapat mengisi seluruh langit dan bumi, yaitu La ilaha illallah dan Allahu Akbar. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis di dalam kitabnya Al-Munabihat bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Kegelapan ada 5 macam, dan lampu penerang baginya pun ada 5 macam. Yang pertama, cinta dunia adalah gelap dan lampunya adalah takwa. Yang kedua, perbuatan maksiat adalah gelap dan lampunya adalah taubat. Yang ketiga, kubur adalah gelap dan lampunya adalah la ilaha illallah. Yang keempat, akhirat adalah gelap dan lampunya adalah amal-amal soleh. Yang kelima, jembatan Sirat adalah gelap dan lampunya adalah yakin." Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa telah mendapat ilmu mengenai Al-Quran, tetapi masih menganggap bahwa orang lain yang diberi sesuatu selain Al-Quran adalah lebih baik darinya, berarti dia telah menunjukkan sikap merendahkan terhadap rahmat Allah yang dikaruniakan kepadanya."
sehingga ia dapat mempelajari Al-Quran. Dalam Syarah Ihya disebutkan bahwa golongan orang yang akan diberi perlindungan di bawah lindungan aras atau kursi Allah pada hari kiamat salah satunya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak orang Islam dan mereka yang belajar Al-Quran pada masa kecil serta terus-menerus membacanya hingga dewasa dan dapat menjaganya sampai hari tua. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatud da'wati wa tasmitul atis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Yang pertama menjawab salam, yang kedua menjenguk yang sakit, yang ketiga mengantar jenazah, yang keempat memenuhi undangan, dan yang kelima mengucapkan yarhamukallah atau tasmid kepada orang yang bersin. Hadis riwayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 31. Dengan demikian barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, dia adalah waliullah. Namun barang siapa jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka dia jauh dari Allah dan rahmatnya. Para mufassir menulis bahwa barang siapa mengaku mencintai Allah tetapi tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka dia adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menengok orang sakit, sesungguhnya ia sedang berjalan di atas genangan rahmat. Bila ia duduk di dekat orang yang sakit itu, rahmat pun akan meliputinya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ini adalah pahala untuk orang yang sehat, yang menjenguk orang yang sakit. Sedang si sakit sendiri mendapat apa? Beliau bersabda, dosa-dosanya dihapuskan. Siapakah yang mau mengambil beberapa kalimat dariku, lalu mengamalkannya atau mengajari orang yang mau mengamalkannya? Aku berkata, saya wahai Rasulullah. Maka beliau memegang tanganku dan menyebutkan 5 hal. Yang pertama, hindarilah perkara yang haram. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling banyak beribadah. Yang kedua, ridhoilah apa yang dibagikan Allah untukmu. Niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Niscaya kamu menjadi orang mukmin. Yang keempat, senanglah bila orang-orang mendapatkan apa yang kamu senangi untuk dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi orang muslim. Dan jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Hadis riwayat dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang muslim manapun yang memberi pakaian kepada muslim lain yang tidak berpakaian, Allah akan memberinya pakaian surga yang berwarna hijau. Orang muslim manapun yang memberi makan kepada muslim lain yang lapar, Allah akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Dan orang muslim manapun yang memberi minum muslim lain yang kehausan, Allah Azza wa Jalla akan memberinya minum berupa rohik maktum. Hadis riwayat Abu Dawud. Rohik maktum adalah arak surga yang terjaga dan belum pernah dibuka sebelumnya.
karena selalu tertutup.